ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa dari lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, orang akan tertawa. Bila kalian jadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah mudah. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi dan dari atas pohon kelapa orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatanginya dan berteriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang kamu berteriak marah. "Berani-beraninya kamu menghina azan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir." Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau The Script bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi kebenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyala jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu ketika bapak saya jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang orang-orang karena butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau zaman sekarang, pelawak saja kalau lucu kok sama politikus. Aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Mau makan apa? Nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen kopi kok, tadi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, ganteng gak? Pacar saya namanya Jika. Lengkapnya Jika Helan saya. Terima kasih kamu mau menemui saya. Terima kasih kamu sudah terus ingat sama saya. Saya juga rindu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biasa saja. Tak kira kamu gak mau sama saya.
Katanya kamu punya pacar baru. Cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Kak, Kak, Kak. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Ternyata hanya khayalan saya saja, gak ada pacar. Saya batu jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi batu jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi batu itu berat. Kamu gak akan kuat, dari saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan kalian. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpintal-pintal. Saya hanya menjadi-jadikan jari seperti ini, tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong, semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, mencapat saya, memuji-muji. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasan, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi netis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkada. Tapi apa yang bilang pilkada itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur,
badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat, kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.